Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, oleh rahmat dan kasih Tuhan, pada kesempatan ini kita dapat kembali berkumpul untuk memuji besarkan nama Tuhan, untuk masuk dalam hadirat-Nya. Kita yakin bahwa Tuhan sekitar 2000 tahun yang lalu telah datang ke dunia. Dia rela menjadi manusia. Dia berkorban untuk menyelamatkan kita, umat manusia yang penuh dosa ini. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Amin. Kita yakin bahwa kemenangan terjadi di sini. Kita akan awali dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur untuk kasih dan rahmat-Mu di dalam kehidupan kami. Kau telah datang ke dunia, jadi manusia, untuk menebus setiap dosa pelanggaran kami. Umat-umat yang percaya kepada Engkau, umat-umat yang yakin bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami percaya Engkau hadir ke dunia untuk membawa kemenangan. Dan kami percaya Tuhan Engkau hadir di tempat ini melawan kami setiap umat-umat. Terima kasih Tuhan, Engkau pimpin ibadah pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dalam kudus hadirat-Mu, hampir tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan-Mu hanya dalam hadirat-Mu. Dalam kudus hadirat-Mu, hampir tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan-Ku hanya dalam hadirat-Mu. Kuasa yang tak terbatas.
Saudara percaya bahwa dalam nama Yesus ada kemenangan? Amin. Amin. Mari kita nyanyikan, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia dari Roh Kudus. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia dari Roh Kudus. Mari supaya lebih bersemangat lagi. Diajak saudara untuk balik berdiri. Kita lebih semangat dalam memuji Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam
percaya bahwa Indonesia di dalam rencana Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan tunggu firman Tuhan. Kita persiapkan hati pikiran kita. Kita akan mengundang pujian Indonesia di dalam rencana Tuhan. Bersyukur Tuhan, Dia di negeri ini, di tanah Indonesia, dengan pulau-pulaunya. Kami bersyukur Tuhan, Kau pilih bangsa kami semenjak purbakala sesuai firman-Mu. Engkau yang memanggil burung puasa dirimu dari Indonesia, negeri burung Garuda. Seorang lelaki hamba kekerapan-Mu mengamalkan rencana-Mu Tuhan. Indonesia di dalam rencana Tuhan, terpilih di antara bangsa-bangsa. Indonesia di dalam rencana Tuhan, sampai nyata gereja yang esa. Kami bersyukur Tuhan, Dia di negeri ini, di tanah Indonesia, dengan pulau-pulaunya. Kami bersyukur Tuhan, Kau pilih bangsa kami semenjak purbakala sesuai firman-Mu. Engkau yang memanggil burung puasa dirimu dari Indonesia, negeri burung Garuda. Seorang lelaki hamba kekerapan-Mu mengenapkan rencana-Mu Tuhan. Indonesia di dalam rencana Tuhan, terpilih di antara bangsa-bangsa. Indonesia di dalam rencana Tuhan, sampai nyata gereja yang esa. Indonesia di dalam rencana Tuhan, terpilih di antara bangsa-bangsa. Indonesia di dalam rencana Tuhan, amin. Sampai nyata gereja yang esa. Sampai nyata gereja yang esa. Sampai nyata gereja yang esa. Terima kasih Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, atas kasih, rahmat dan anugerah-Mu
pada saat ini kami bersuka cita di hadapan Tuhan, karena Engkaulah pembela kami, Engkaulah penolong kami, Engkau yang menuntun langkah hidup kami, baik di dunia ini maupun di akhirat. Engkau yang menuntun kami, Engkau yang memelihara hidup kami. Bapa di surga, terima kasih. Curahkan Roh Kudus double porsi, urapi hamba-Mu, hubungkan lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan yang kuat dari tahta Allah, mengalir dalam kehidupan hamba-Mu. Berbicaralah Engkau kepada setiap pribadi, kekasih-kekasih-Mu Bapa. Kami siap Engkau berkati, kami siap Engkau tolong, kami siap Engkau sembuhkan dengan kuasa bilur-bilur-Mu. Terima kasih Bapa, berbicara Engkau, kami siap untuk mendengarkan dan menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan ucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, kita bersyukur atas rahmat Tuhan yang diberikan untuk kita. Tema yang akan saya sampaikan, kunci hidup di dunia dan di akhirat terpelihara. Kunci hidup di dunia dan di akhirat terpelihara. Jadi hidup itu perlu dipelihara. Amin. Amin. Hidup perlu dipelihara. Kalau saudara mau dipelihara, perhatikan firman Tuhan ini, maka saudara akan terpelihara untuk tahun 2022 dan seterusnya sampai masuk di akhirat. Nanti terpelihara di sana. Karena di akhirat itu ada surga dan neraka. Ini perlu saudara perhatikan baik-baik supaya hidup ini tidak diombang-ambingkan oleh kebimbangan, oleh situasi kondisi apapun. Kalau saudara dipelihara Sang Maha Pencipta, amanlah kita. Kita akan membaca Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 5. Karena bagi orang yang percaya akan Dia. Percaya itu tidak ada dasar, dasarnya Allah. Dasarnya Allah sendiri. Abraham dijanjikan menjadi bapak orang beriman. Sudah kira-kira umurnya 100 tahun. Tetap dia berharap pada Tuhan. Sarah itu istrinya melahirkan, usianya berapa? 90 tahun. Sesuatu yang tidak mungkin Allah melakukan karena janjinya. Jadi kalau kita percaya kepada Allah yang menciptakan alam semesta, Allah itu tidak ada batasnya. Haleluya. Allah tidak ada batasnya. Di dalam Allah itu sumber kekuatan, dasar yang kokoh. Sebab itu Raja Daud sampai katakan, Engkaulah gunung batuku, tempat aku berlindung, batu karang yang teguh. Sekalipun kena hempasan banjir, angin topan tidak akan bergoyang, tidak akan bergeser. Tambahkan kepercayaan, Ibrani pasal 11 ayat 6, barang siapa datang kepada Tuhan, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah
memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh datang kepada Dia, datang ibadah, sungguh-sungguh di dalam doa, sungguh-sungguh. Hatinya tidak bercabang, pikirannya tidak bercabang, fokus. Ini makna percaya. Ayat 1 Ibrani pasal 11 itu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau saudara percaya dengan apa yang saudara rindukan bahwa Allah mampu sanggup mengadakan, Dia akan mengadakan. Yang belum kelihatan akan kelihatan nyata. Nah, supaya bisa nyata, imani kebenaran firman ini. Ayat 14. Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu kebenaran pribadi Tuhan. Ya, terus. Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi firman kebenaran itu menjadi daging, menjadi manusia. Kurang lebih 2700 tahun yang lalu Nabi Yesaya menubuatkan sebelum firman ini menjadi manusia. Itu tertulis dalam Yesaya pasal 9. Dinubuatkan lagi Yesaya pasal 53 dari ayat 1 sampai 12. Dia datang untuk menanggung segala kesesatan manusia, memikul dosa-dosa manusia. Anugerah. Jadi Allah itu datang dari surga ke bumi. Itu untuk menganugerahkan, pertama, pengampunan dosa. Yang kedua, menganugerahkan hidup kekal. Jadi di dalam kebenaran ini tadi sudah dikatakan, yang pertama percaya, hidup benar dan setia. Hidup kekal itu akan diperoleh orang yang percaya dengan catatan setia sampai Tuhan menjemput. Kalau seizin Tuhan saudara hidup sampai Tuhan datang, tubuh jasmani ini akan diubah. Itu 1 Tesalonika pasal yang keempat dari ayat 13. Di saat nafiri terakhir berbunyi, nafiri terakhir itu nafiri yang ke-7, karena tidak ada nafiri yang ke-8, terakhir nafiri yang ke-7. Orang-orang mati dalam Kristus dibangkitkan, yang masih hidup diubah pakai tubuh kemuliaan. Amin. Ya, bagi saudara yang memiliki keluarga sudah dipanggil oleh Tuhan, jasmaninya dikubur, yang dari debu tanah kembali pada tanah, dikubur menyatu lagi. Tetapi di saat nafiri yang terakhir berbunyi, itu akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Yang masih hidup diubah pakai tubuh kemuliaan, sama-sama diangkat di angkasa oleh kuasa Tuhan, masuk pesta kawin anak domba. Setelah masuk pesta kawin anak domba, 2 Korintus pasal 5 ayat 10, saudara masuk
pengadilan kursi Kristus, diadili untuk mendapatkan pahala atau kemuliaan. Kemuliaan dari mana? Kebenaran yang kita jalankan. Jadi menjalankan hidup dalam kebenaran itu di dunia ini terpelihara, di akhirat juga terpelihara. Di sana terpelihara bersama-sama Tuhan di surga. Haleluya. Amin. Amin, yakin. Tapi ya dengan catatan setia. Oke, Mazmur ya, Mazmur pasal 37 ayat 37, Saudara. Ini untuk saudara itu memiliki keyakinan iman yang kokoh untuk tahun 2022. Yakin Tuhan memelihara, yakin Tuhan menjaga, yakin Tuhan tidak meninggalkan kita. Silakan bacakan. Mazmur pasal 37 ayat 37. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Jadi ini sudah berapa kali dari Natal tanggal 12 atau sebelumnya ada doa untuk bangsa dan negara Indonesia, untuk bangsa-bangsa. Ayat ini dibacakan supaya apa? Ini menjadi suatu pedoman, pegangan. Satu, perhatikanlah orang yang tulus, hatinya tulus, dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Jadi ini 3. Hatinya tulus, pertama. Kedua, jujur. Yang ketiga, suka damai, tidak suka bermusuhan, tidak suka bertengkar. Kalau ada masalah cepat diselesaikan, saling minta ampun, saling memaafkan. Sebelum masuk tidur, istirahat malam, selesaikan itu segala kesalahan. Itu namanya orang suka damai. Kalau seperti ini, ada masa depan. Amin. Amin. Ini pegangan, pegang setiap hari dibaca sampai menyatu. Sekarang 1 Raja-Raja pasal 3. Ya, 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 6. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 6. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar dan jujur terhadap Engkau. Dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Ini Salomo itu anaknya memperhatikan hidup bapaknya, ayahnya, diperhatikan. Daud ini orangnya setia pada Tuhan, setia berdoa, setia memuji Tuhan, setia menjalankan perintah-perintah Tuhan. Ini Daud, saudara. Daud ini suka bermazmur, menyanyi kidung pujian bagi Tuhan. Makanya penyertaan Tuhan turun dalam hidupnya Daud. Ayat ini saya bacakan lagi. Lalu Salomo berkata, ini Salomo itu berkata pada Tuhan dalam mimpi, saudara.
Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud. Ya, terus ayatku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur. Setia, benar, dan jujur itu yang dijalankan oleh Raja Daud. Nah, kalau kita masuk ke tahun 2022, setia kepada Tuhan, melakukan yang benar, yang jujur di hadapan Tuhan, masa depan saudara dipelihara oleh Tuhan, dijaga, dilindungi dari segala mara bahaya, malapetaka, musibah, dan sebagainya. Tuhan itu sumber perlindungan. Haleluya. Tuhan itu sumber kekuatan. Makanya kalau saudara datang kepada Tuhan, kita akan membaca Mazmur 84, saudara. Ini pengungkapan orang yang suka memuji Tuhan dan hidupnya itu hidup dalam kebenaran. Silakan bacakan. Mazmur pasal 84. Rindu kepada kediaman Allah, untuk pemimpin biduan menurut lagu Gibit. Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediamanmu, ya Tuhan semesta alam. Ini sudah dijelaskan bahwa tempat kediaman Tuhan itu di mana? 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Kalau ada orang yang merusakkan bait Allah itu, Allah akan merusakkan orang itu. Berarti bait Allah secara individu adalah hidup kita, bukan gedung. Tempat kediaman Allah secara umum adalah, secara umum orang-orang mengerti itu kerajaan surga. Tapi kalau merindukan tempat yang katakan pada umumnya orang ngerti surga itu, ini ada rahasia kuncinya. Perhatikan sampai selesai pemberitaan ini supaya saudara untuk bisa ke surga itu bagaimana, ini nanti dijelaskan. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Ya, terus Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, Terus? tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbahmu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. yang terus-menerus memuji Engkau, orang itu berbahagia, saudara. Ya, terus Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. jadi terima kasih. Berjalan makin lama makin kuat sampai menghadap Tuhan di Sion, tempat kediaman Allah. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup.
Ini nurut kebenaran firman. Nyontoh orang-orang yang hidup yang tertulis dalam kitab suci ini, ya, tertulis dalam Alkitab ini, kebenaran, supaya benar-benar hidup kita ini terpelihara, memuji Tuhan. Kalau saudara sepanjang hari bekerja dari pagi sampai sore, kadang-kadang kurang malam untuk kerja. Sebetulnya kalau sudah matahari terbenam, saudara masuk bersih-bersih badan, mandi dan sebagainya. Setelah mandi masuk dalam doa memuji Tuhan. Kalau dari pagi sampai malam kerja terus, itu berarti tidak mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan itu setelah bekerja, beres-beres mandi, setelah mandi masuk hadirat Tuhan. Jangan tidur dulu. Kalau tidur dulu nanti otot-otot ini kendor, nanti terus ngantuk. Lebih baik habis mandi terus masuk dalam hadirat Tuhan, memuji Tuhan, nyanyi bagi Tuhan ini loh. Firman Tuhan kata, hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Ini betul-betul dagingnya, jiwanya, pikirannya itu mengalami pembaharuan, mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan. Pikirannya tidak capek, yang tadinya capek hilang lelahnya, hatinya mengalami pembaharuan kekuatan dari Tuhan. Jadi kebenaran itu firman yang pernah orang-orang zaman dulu nurut kebenaran, hidupnya dijamin oleh Tuhan. Contohnya ini yang menjadi contoh kan Raja Daud. Contoh itu. Terus anaknya saja memperhatikan, ayahku itu hidupnya setia pada Tuhan, benar, jujur terhadap Tuhan juga terhadap sesama. Haleluya. Ini kuncinya. Kalau ingin hidupnya terpelihara di dunia sampai di akhirat. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 6. Ini jalan untuk terpelihara sampai di akhirat. Ya silakan. Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai yang ke-6. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Terima kasih. Jadi orang percaya itu jangan gelisah. Yakinlah anakmu ditolong, cucumu ditolong, buyutmu ditolong, buyut dan cicit ditolong Tuhan, usahamu diberkati Tuhan, dibuat berhasil oleh Tuhan. Kuncinya apa? Percaya pada Tuhan. Loh, ayat 1, janganlah gelisah hatimu, percaya
percaya kepada pencipta alam, Allah yang Maha Besar, Firman itu telah menjadi manusia. Menjadi manusia. Namanya adalah Yesus Kristus. Berita Natal itu tidak bisa dipisahkan dengan kematian Kristus di Bukit Golgota. Kalau Injil Yohanes pasal 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan manusia yang tinggal di dunia ini, Yesus Kristus Allah yang Maha Besar turun ke dunia. Itu bukan mengasihi binatang-binatang, makhluk-makhluk yang ada, mengasihi umat manusia yang sudah jatuh dalam dosa, yang dikuasai setan. Allah turun untuk melepaskan manusia itu dari cengkraman setan, dari perbudakan setan. Amin. Ini, jadi jangan gelisah, percaya pada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat 7 ini menjelaskan mengapa harus percaya Allah, juga percaya pada nama Yesus. Sekiranya kamu mengenal aku, gitu, pasti kamu juga mengenal Bapakku, Allah yang Maha Besar, Firman yang menjadi manusia. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia, Allah itu. Berarti Yesus Kristus itu dengan murid-muridnya memberikan pengajaran kebenaran itu terus terang. Kalau kamu melihat aku, kamu itu melihat Allah. Sekarang ini kamu melihat Dia. Jadi Yesus Kristus itu Firman yang telah menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia, membuat jalan dari surga ke bumi. Bukan dari bumi ke surga, tapi dari surga ke bumi. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada yang bisa datang kepada Bapa Allah yang Maha Besar yang di surga kalau tidak melalui nama Yesus Kristus. Ini Yesus Kristus Tuhan yang Maha Kuasa menyediakan pemeliharaan di surga, di akhirat. Yesus Kristus kembali ke surga itu diperingati seluruh jagat, saudara. Bagi orang yang percaya dianugerahi pemeliharaan. Dalam pemeliharaan itu, pemeliharaan karena masih hidup di bumi, secara fisik dipelihara, jiwanya dipelihara. Kalau jiwa tidak dipelihara oleh Tuhan, bisa gila manusia, ya kan? Bisa gila, menghadapi masalah dikit gelisah, tidak bisa tidur, menghadapi hari esok bingung. Kalau saudara percaya kepada Kristus Yesus, tidak usah bingung. Gunung-gunung meletus, berita tsunami, ada goncangan gempa dan sebagainya, peperangan sana sini, itu sudah disampaikan oleh kebenaran firman. Itu baru tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Kalau Dia datang, wah luar biasa, saudara. Tapi sebelum Yesus Kristus datang, semua yang tertulis ini digenapi. Amin. Jadi
Saudara harus sabar. Orang percaya itu sabar. Sabar itu gimana? Menghadapi masalah jangan cepat-cepat katakan kok Tuhan tidak datang-datang. Kalau Tuhan datang itu sudah bebas. Nah kalau di saat menghadapi masalah ini diperkuat imannya. Kalau di saat menghadapi masalah sudah goncang bimbang, orang bimbang tidak memiliki kerajaan surga. Jadi di saat menghadapi masalah, orang yang dalam kebenaran itu datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Dagingku dan jiwaku, hatiku bersuka cita dalam Tuhan, memuji Tuhan. Sebab itu kalau ibadah jangan main game, jangan main HP dan sebagainya. Ada yang terlalu serius melihat HP, saya kira baca firman ternyata game-gamean. Mau dipelihara bagaimana? Kalau saudara memperhatikan kebenaran firman itu akan memelihara, akan menjamin. Haleluya. Dijamin, dipelihara. Raja Daud, perhatikan orang yang hidupnya itu tulus, jujur, dan suka berdamai. Setia, hidup benar dan jujur. Itu harus setia, saudara. Untuk hari esok sampai di akhirat itu dipelihara oleh firman. Kalau dalam kegelapan dunia masalah hidup, saudara baca ini Yohanes pasal 8 ayat 12. Yohanes pasal 8 ayat 12. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi firman ini jelas, firmannya padanya. Ini kebenaran firman. Akulah terang dunia. Manusia yang tinggal di dunia ini, kalau menerima pribadi terang itu pribadi kebenaran, ada jalan keluar dari kegelapan. Amin. Ada jalan. Coba kalau saudara misalnya mati lampu, saudara bingung kan? Dan pintunya mana? Jalan keluarnya mana? Setelah lampu nyala, oh pintunya di sana. Demikian juga manusia yang hidup di dunia ini membutuhkan terang Allah di dalam Kristus Yesus. Itu anugerah yang besar. Saya ulang lagi dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Kata Yesus, Akulah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan hidup yang kekal. Yang percaya mendapatkan hidup yang kekal. Berarti di bumi dipelihara Tuhan, di akhirat dipelihara Tuhan, masuk surga. Jadi tubuh, jiwa, dan roh terpelihara. Seperti tema ini kan, kunci hidup di dunia dan di akhirat terpelihara. Amin. Ini tema bagus. Saya berdoa Tuhan, temanya apa yang saya sampaikan? Kunci hidup di dunia dan di akhirat terpelihara. Yang memelihara Allah Sang Pencipta yang telah menjadi manusia, itu yang memelihara, yang menjamin. Kuncinya satu, saya ulang lagi, percaya pada Allah, hidup
benar tadi meliputi ketulusan hati, kejujuran, ya kan? Jujur, terus memiliki kesetiaan pada Tuhan, setia dalam pekerjaan. Ini perlu saudara setia dalam menjalin hidup keluarga suami istri, setia sampai mimi lan mintuno. Nah, ini harus saudara pegang teguh kebenaran firman ini. Saudara yang berkumpul diberkati, di tempat masing-masing diberkati. Saudara yang mendengarkan oleh tayang itu juga diberkati. Dari tempat ini saya beritakan firman Tuhan sampai di seluruh dunia, biarlah mendapatkan keselamatan, pemeliharaan dari Tuhan di bumi ini sampai di akhirat. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Kita akan nyanyikan pujian karya terbesar. Untuk menyelamatkan umat manusia.
surgaku, Yesus menumbuhkan bumi. Yesus akan turun bumi. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Kunci hidup terpelihara Tuhan sudah ungkapkan dalam ibadah ini. Ajar kami percaya kepada-Mu. Ajar didik latih kami hidup dalam kebenaran. Ajar didik latih kami untuk setia dalam perkara kecil, karena Engkau akan mempercayakan perkara-perkara besar. Bapa, terima kasih. Roh Kudus, hidupkan firman-Mu. Ajar kami tunduk taat kepada firman-Mu. Ajar kami yakin akan kebenaran firman. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, berkati perjamuan kudus yang telah dipersiapkan ini. Tahirkan dengan kuasa darah Maha Kudus, supaya menjadi berkat bagi setiap pribadi kami. Kekuatan hadirat Tuhan menyatu dalam perjamuan suci. Seiring kami makan dan minum, makan tubuh Tuhan, minum darah Tuhan, kami menerima hidup kekal. Kami menerima penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Kami menerima kuasa kebangkitan Tuhan. Kami fokus iman kepada-Mu. Kami tidak akan menoleh ke kanan dan ke kiri. Kami fokus kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Yesus Kristus yang memelihara kami. Terima kasih Bapak. Rapi dengan dua bagian Roh Kudus. Berkati imam yang melayani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin. Buat pengorbanan karya yang agung untuk mengentaskan manusia dari lumpur dosa, dari ikatan-ikatan iblis, dari perbudakan iblis, dari penindasan iblis. Dengan kehadiran-Mu di dunia, Engkau melepaskan umat manusia. Engkau menolong umat manusia mengampuni dosa-dosanya, dan Engkau menganugerahkan hidup kekal dan pemeliharaan selama di dunia ini dan di akhirat. Tuhan Maha Memelihara. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Berkat-Mu turun dalam hidup kami, dalam perjalanan khusus Engkau memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara dengarkan firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dengan penuh keyakinan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan minuman dan beri tetes-tetes darah Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum dengan penuh keyakinan Tuhan mengampuni dosa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih Bapa dalam surga. Rahmat anugerah, pemeliharaan hidup di dunia ini sampai di akhirat kami terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hidup kami sepenuhnya kami percaya
percayakan kepada Tuhan. Harapan kami taruh di kaki Tuhan. Hidup kami, masa depan kami, Tuhan yang menjamin. Terima kasih Bapak. Oleh kuasa bilur-bilur yang berdarah, segala dosa-dosa diampuni, segala sakit penyakit disembuhkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapakku memberkati setiap usaha pekerjaan tangan anak-anakmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, buatlah mereka berhasil. Buatlah mereka berhasil setiap langkah hidupnya, seperti Engkau menyertai Abraham, Ishak, dan Yakub, menyertai Daud, menyertai Salomo, dan para nabi dan orang-orang yang percaya kepada-Mu. Penyertaan Tuhan turun atas hidup kami semuanya. Kami percaya hidup kami terpelihara selama di dunia ini maupun di akhirat. Tuhan sudah menyediakan surga. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapakku memberkati bangsa dan negara Indonesia. Penjabat-penjabat negara Tuhan berkati. Berkati Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin, diberkati. Seluruh aparat pemerintahan dari pusat sampai di daerah-daerah, Polri, TNI, tenaga-tenaga medis, Tuhan sertai mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perintahkan para malaikat untuk menjaga, melindungi mereka, untuk menegakkan keadilan hukum di Indonesia ini. Kuasa Tuhan menyertai para pejabat negara. Roh Kudus, terima kasih. Berkati kekasih-kekasih-Mu, biji matamu, dari tempat ini sampai di ujung jagat. Penyertaan-Mu turun atas mereka, pemeliharaan-Mu turun atas mereka, di dunia sampai di akhirat. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami serahkan seluruh persembahan kami, baik 1/10 milik Tuhan, 2 sulung, persembahan ucapan syukur yang anak-anak-Mu serahkan melalui pengembalaan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan membukakan tingkat-tingkat langit, curahkan berkat dari surga, tercurah dalam kehidupan anak-anak-Mu, keluarga mereka, putra-putri, cucu cicit mereka, diberkati Tuhan. Segala usaha, segala yang diusahakan, Tuhan membuat berhasil. Terima kasih Bapak, anak-anak sekolah dari TK sampai perguruan tinggi, buat mereka sukses. Dana dari yang dibutuhkan Tuhan mencukupi. Terima kasih Bapak, segala puji hormat syukur bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, dicurahkan dalam kehidupan kita. Pemeliharaan Bapa surga itu dalam kehidupan kita masing-masing, sekarang sampai Tuhan Yesus Kristus datangnya 2 kali menjemput kekasih-kekasihnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba terima berkat-berkat. Haleluya, amin. Salam, Tuhan berkati kita semua.